Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga korsleting listrik sebuah gudang ban terbakar. Pemda siapkan anggaran miliaran rupiah atasi dampak kekeringan. Hasil panen menurun, harga cabai semakin pedas. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah gudang ban bekas di kantor ekspedisi kendaraan lintas daerah di Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Mataram terbakar Rabu siang. Asap hitam pekat disertai api yang membubung tinggi menimbulkan kepanikan warga sekitar. Sempitnya jalan juga membuat tim pemadam kesulitan memasuki lokasi kebakaran yang berada di belakang kantor dan terhalang dinding yang tinggi. Petugas harus menggunakan tangga agar bisa menyemprotkan air ke bangunan yang terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Terjadi kebakaran di posisi di belakang gudang dan alhamdulillah sudah ditangani dan sampai sekarang posisi masih disiram sampai habis asap-asap yang menjadi sumber apinya. Dari pemadam juga tadi sudah datang di awal 2 unit pemadam, terus kemudian berikutnya datang berturut-turut lagi 1 unit tambah 1 unit sehingga mulai mereda apinya. Yang terbakar adalah ban bekas. Kondisi kata sudah tidak dipakai lagi, disinyalir dan informasi yang terakhir berawal dari pembakaran sampah. Ini gudang atau apa Pak? Gudang apa ya? Gudang ekspedisi gudang ekspedisi Surakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk penanganan dampak kemarau dan krisis air bersih. Badan Pengelola Keuangan Daerah mencatat anggaran itu merupakan sisa dana bantuan tidak terduga yang khusus untuk penanganan bencana. Pemda juga menggandeng perusahaan swasta untuk meminjam mobil tangki saat pendistribusian air bersih. Pemda juga meminta pemerintah desa terlibat aktif mengatasi kekeringan karena terbatasnya anggaran dan sumber daya. Jadi mengenai penanganan, tetapi yang BTT ini kan mekanismenya lewat BPBD dia. Apabila ditetapkan untuk bencana dan sebagainya, ya kami siap mencairkan dari BPKAD. Ke sana itu masuknya. Yang jelas anggaran untuk belanja tidak terduga termasuk hal-hal ini kan sudah kita siapkan sekitar 7 miliar di murni 2023 gitu. Kalau sampai hari ini realisasinya sekitar yang sudah terrealisasi sekitar 50% dari angka ini. Dari 7M tadi sekitar 3 miliar sudah terrealisasi. Warga berharap anggaran digunakan untuk merevitalisasi dan membangun saluran air baru. Untuk 3 dusun dia mampu deh ini. Cuma untuk saat ini kita kekurangan hidran umum. Apa maksudnya hidran? Jadi tempat penampungan sementara. Jadi dari hidran umum itu warga bisa ngambil. Biar enggak kesini saja, nanti warga-warga yang jauh di sebelah sana bisa dialirin lah gitu ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat 18.000 warga di 5 kecamatan mengalami krisis air bersih, meliputi Kecamatan Batu Layar, Kuripan, Gerung, Lembar, dan Kecamatan Sekotong. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta Pemda serius mengatasi persoalan kekeringan yang menyebabkan ribuan warga mengalami krisis air bersih di belasan kecamatan. Legislator meminta Pemda mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi dampak kekeringan yang sudah berlangsung 4 bulan.
Penanganan kekeringan harus menjadi prioritas pemerintah daerah meskipun anggaran pengadaan air bersih sudah habis. Tidak boleh kita mengatakan bahwa anggaran tidak ada. Masyarakat tidak mau tahu tentang itu gitu. Jadi kalau masyarakat, kalau pemerintahnya cerdas itu pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar kalau saya. Gitu. Jadi jangan kemudian kebutuhan pokok masyarakat itu dijawab dengan tidak ada anggaran. Nah, itu malapetaka itu. Iya, pasti ada jalan keluar itu. Kalau pemerintahnya cerdas itu pasti itu. Merespons hal itu, Pemda akan mengoptimalisasi sumber air dan sumur bor yang dikelola untuk disalurkan ke warga terdampak. Pemberian air bersih dari OPD terkait, termasuk BDAM, evaluasi itu akan ada menghasilkan kebijakan kita berikutnya. Gitu. Apakah koordinasi dengan provinsi, kemudian potensi sumur bor yang sudah masih cukup airnya bisa juga untuk membantu masyarakat. Tapi paling penting kita evaluasi di PDAM dulu kondisi lagi. Pemerintah daerah juga akan meminta bantuan pemerintah provinsi dalam penyaluran air bersih agar lebih cepat dan merata. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga cabai di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah naik 100% sejak sepekan lalu. Pedagang menjual cabai rawit merah mulai Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari sebelumnya Rp25 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Harga cabai merah besar juga naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Minimnya pasokan ke pasaran membuat harga cabai semakin mahal. Kalau harga kilonya 55, harga ecer 15 per 4. Naik ya? Ya, naik. Dari berapa harganya kemarin? Yang biasanya harganya kisaran 25-30. Oh, berarti 100% naik ya? Ya, 100% dia naik. Sudah berapa lama? 10.000 per hari, 10.000 per hari, dia udah hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu. Ini naiknya karena apa ini? Naiknya mungkin karena ada pengiriman juga karena kekeringan, mati. Berapa kenaikannya setiap hari, Bu? 5.000 per kilo. 5.000 setiap hari itu. Sudah berapa lama ini? Arah 4 jelu. Sudah 4 hari. Ini kenaikan karena apa ini, Bu? Di narak pada ini dikirim. Nggak ada stok ya? Hanya cabai saja yang naik? Ya. Kalau tomat? Sama yang ini, sama timun, kul. Selain cabai, harga sayur mayur juga mengalami kenaikan berkisar Rp1 hingga Rp3.000 akibat berkurangnya stok di musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.